Oke, sampai jumpa kembali. Kali ini kita melanjutkan pembahasan ya, yang bagian B, materi lingkaran bab 2 ya, halaman 50. Oke, langsung saja sini akan bahas yang isiannya. Oke, kita mulai ya. Di sini berhubungan dengan sudut yang menghadap diameter. Oke ya, ini soalnya. Nah, di sini diketahui sudut LKM ini ya, LKM 38. Kemudian sudut NMK 52. Kita mau cari sudut si LMK. Nah, saya sudah tulis ya. Nah, ini kita mau cari si LMK. LMK berarti kita mau cari ini. Nah, lihat, ini ada si MK ini diameter ya. Kalau biasanya dia dikasih tahu ya, itu di soal dikata diameter ya. Ada di soal dia si MK diameter ya. Nah, kalau diameter di sini pasti 90. Ya, ini kan diameter sudut keliling yang menghadap diameter, dia besar 90. Nah, lihat segitiga X, segitiga si LMK adalah segitiga ya. Berarti jumlah sudutnya 180. Jadi kita jumlahkan X tambah 38 ditambah 90 sama dengan 180. X tambah, kita jumlahkan dulu ini, boleh kita dapat 128. Berarti kita kurangi 180 dikurang 128, 52. Jadi si LMK ini adalah 52 derajat gitu ya. Di 52 ini kebetulan sama dia. Nah, sama ini juga ditanya itu si LKN. Nah, dia tanya ini semua. Berarti kita harus tahu ininya dulu kan. Nah, sekarang kita lihat ini juga sudut keliling yang menghadap diameter, maka ini juga 90 derajat. Nah, kebetulan ini sama juga 90 52 90 52. Berarti ini pun sama ya, 38 juga, jadi nggak perlu dicari. Jadi langsung aja dijumlahkan, yaitu 38 ditambah 38 76. Oke, gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini diketahui sudut KLN 32, KPN 54. Kita mau cari si KNL, baru si KML dan si PLM. Oke, saya sudah tulis juga. Nah, di sini kita mau cari, dikasih tahu sudut ini ya. 54 ini kemari, 32 sampai kemari. Ini KNL. KNL. Kita mau cari ini, bikin aja nih X. Oke ya. Sebenarnya ini soalnya mungkin cukup membingungkan, tapi kalau kita ingat sifat sudut keliling menghadap diameter, ini kan diameter, maka ini sudut kelilingnya, maka ini adalah 90 derajat. Coba perhatikan segitiga KLN. Nah, berarti sudutnya jumlahnya 180. Ini berarti X tambah 32 tambah 90 sama dengan 180. Ini berarti X tambah, kita jumlahkan, ini dapat 122 sama dengan 180. Nah, kita kurangin, X sama dengan 180 dikurang 1, 22, 58 derajat. Jadi si KNL ini 58 derajat gitu ya. Oke, kita lanjut ke ditanya si KML. KML. Jadi kita mau cari yang ini. Kita bikin aja lagi, entah X boleh atau bikin yang lain ya. Y aja supaya nggak bingung deh ya. Sama, coba kita perhatikan si KNL ini sudut keliling ya, dan si KML ini sudut keliling juga, dan sama-sama punya busur KL ya. KNL, KML sama-sama punya busur KL. Ini berarti besarnya sama-sama si KNL, yaitu 58 derajat. Itu sifatnya ya. Oke, lanjut aja kita ke bagian C, si PLM. Berarti ini 58 juga ya, 58. Kemudian kita mau ditanya atau mau dicari sini si PLM. Mana PLM?
kita mau cari ini. Oke ya. Di sini kita bisa menggunakan sifat sudut bertolak belakang. Kalau ini 54, maka ini juga 54. Ini bertolak belakang. Nah, ini kan segitiga. Jumlahnya pasti 180. Jadi kita kurangin aja, 180 dikurang 54 dikurang 58. Berarti kita kurangkan ini dulu, atau kita bisa jumlahkan dulu yang kurangnya ini. Ini kita dapat 112. Wih, kita 112. Berarti kita kurangin aja, jadi dapatnya 68 derajat. Jadi si PLM adalah 68 derajat. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita mau cari nilai X, nilai Y, dan sudut yang lain. Oke, saya sudah tulis. Nomor 3 saya sudah tulis. Coba perhatikan nomor 3. Kita mau cari si X. Nah, sama. Ini adalah sudut keliling, ini diameter, ini berarti 90. Sama, ini pun 90. Berarti jumlah 4X, 5S sama 90 itu harus 180. Ini berarti kita tambahkan aja. Kita buat sini aja ya. 4X tambah 5X tambah 90 sama dengan 180. Itu ya. Kita jumlahkan, ini 4X tambah 5X itu 9X. Kita kurangkan 180 kurang 90, 90. Kita akan dapat X-nya, kita bagi aja 90 dibagi 9, dapatnya 10. Ini berarti X-nya 10. Sama dengan si Y. Jumlahkan aja. 2Y tambah 3Y tambah 90 sama dengan 180. Kita tambahkan si nya dapat 5Y sama dengan kurangkan ini hasil 90. Kita bagikan 90 bagi 5, 18. Berarti Y nya 18. Kemudian ditanya SPR. SPR itu yang ini 4X. Berarti tentu saja 4X. X nya kan 10. 4 kali 10 40. Gitu ya. Kemudian ditanya si QRS. QRS tanya ini semua. QRS itu adalah 5X tambah 3Y. X nya kan 10. 5 kali 10 50. Y nya 18. 3 kali 18 54. Kita akan dapat 104 derajat. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini soalnya sudah diketahui ya, saya sudah buat soalnya. Kita balik dulu soalnya. Soalnya ini ya, kita mau cari si DAE. Ini dikasih tahu, ini dikasih tahu. Ini DA itu kayaknya di sini ya, dapat tulis. Oke. Sebelumnya kita ya, ini DAE. Ini saya tandai aja. Nah, dia mau tanya itu. Kalau mencari ini kita harus tahu juga ya, tahu ini ya dulu. Atau banyak cara sih, cuma kita pikir-pikir, kita ingat-ingat aja sifat-sifat sudut keliling ya. Nah, ini kan sudut keliling, ini diameter, ini berarti 90 derajat kan gitu. Nah, sekarang kita hubungkan yang ini dan ini. Kita jangan pakai ini ya, karena kita mau cari ini aja. Berarti kita hubungkan segitiga yang ini dan ini. Jadi sudutnya itu kita jumlahkan. X tambah 54 tambah 90 sama dengan 180. Kita jumlahkan, kita akan dapat 144 sama dengan 180. Kita kurangkan 180 dikurang 144. Dapatnya 36 derajat. Jadi sudutnya adalah 36 derajat. Gitu ya. Oke, lanjut kita yang ke B. Ditanya sudut ABC. ABC itu ini, ABC. Dia mau tanya semua ini. Kan gitu. Supaya memudahkan di sini kita harus tahu ini dulu. Kalau tahu ini, maka kita mudah mendapatkannya.
Nah, perhatikan ini adalah sudut keliling ya, si ACB. Ini diameter. Jadi dia sudut keliling menghadap diameter. Ini berarti 90. Nah, ini sudut kemari sama, bertolak belakang. Kan gitu. Ini berarti sisanya ya dari 180. Coba kita kurangkan dulu, 180 dikurangkan ini tambah ini ya. 90 tambah 54 itu 144. Berarti 180 dikurang 144, saya kurangi sini aja, 180 dikurang 144 itu dapatnya 36 derajat. Ini berarti ini 36. Nah, jadi si ABC ini jumlahnya ya 26 tambah 36 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 62 gitu. Oke, kita lanjut ke bagian C. Ke bagian C kita mau cari sudut BAC. BAC kita mau tanya ini. Gitu ya. Nah, baru kita hubungkan, kita pakai ukuran yang ini, dan ini. Jadi kita kurangkan 180, kan totalnya kan semua 180. Kita kurangkan aja, kurang 90, kurang ini tadi 62. Ini gitu. Ini kurangkan 90, baru kurang 62. Dapat 28. Gitu ya. Jadi nomor 4 sudah ketemu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 saya sudah tulis soalnya ya. Ini soalnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi di soal itu diketahui sudut yang bagian ini 47, kemari 88. Kita mau cari si DGH. Kita mau cari ini. Nah, sebenarnya kalau kita teliti, ini adalah sudut keliling juga. Coba kita balikkan. Ini keliling dan ini juga keliling. Sama-sama punya busur DH, berarti besarnya sama. Jadi kebetulan dia sama. Jadi si DGH ini sama dengan 47 derajat karena sama-sama sudut keliling yang menghadap dia busur yang sama. Gitu ya. Kemudian yang BFHG. FHG kita mau ini tadi sudah dapat ya ini 47. Nah, sekarang FHG kita mau cari ini. Nah, ini kita hubungkan segitiga yang jumlahnya 180. Jadi ketemu langsung 180 dikurang 88 dikurang 47. Nah, kalau kita kurangkan ini kita akan dapat 92 kurang 47. Gitu ya. Kemudian kita kurangkan, kita akan dapat jawabannya 45 derajat. Itu. Oke, kita lanjut ke yang C, ditanya EDG. Nah, sama yang ini juga. Ini 45 tadi kan? Ini pun 45 juga. Lah, kenapa? Iya. Dia sama-sama sudut keliling menghadap busur yang sama, busur si GE. Jadi dia sama juga, yaitu 45 derajat. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 6. Ke nomor 6 di sini dikasih tahu sini soalnya atau sudut yang diketahui sini 100 kemari. Itu aja dikasih tahu dan ini tegak lurus ya. Di soal seperti itu, teman-teman bisa baca modulnya ya. Oke. Kita mau cari sudut si EDF. Kita mau cari ini. Sebelumnya kalau seperti itu soal, tunggu saya lihat dulu. Yaitu kita mau cari EDF. Ini ya. Kalau seperti ini kan 90 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian kalau 90 derajat kita bisa hubungkan kemari. Coba kita lihat yang ini. Ini kan sudut pusat ya. Si DOG 100 ya. Dan si DEG ini kelilingnya. DEG keliling, DOG pusat. Berarti ini setengah dari 100 yaitu 50. Nah, ini kan sudah segitiga. Berarti tinggal dikurangkan aja.
180 dikurang 50 dikurang 90. Kita akan dapat ini kemari 130 kurang 90 dapatnya 40 derajat. Itu ya. Kemudian yang B kita mau cari EGF. EGF kita mau cari ini. Gitu ya. Untuk mencari itu sebenarnya ada beberapa cara juga. Kita boleh hubungkan sama sudut keliling sudut pusat juga. Ya. Nah, coba ini tadi ini keliling, ini pusat. Nah, ini juga keliling. Dan ini juga pusatnya. Perhatikan DFG busur DG. DOG busur DG. Jadi ada hubungan. Ini pusat, ini keliling, berarti setengahnya. Nah, ini siku-siku, ini pun siku-siku juga 90 derajat. Ya kan? Nah, berarti sisanya tinggal dikurangin aja. 180 kurang 50 kurang 90. Sama seperti yang A. Dapatnya 40 derajat. Oke, gitu ya. Kemudian yang C, HDO. Sudut HDO ini H, ini D, ini O, ya. Ini kan 90. Kalau ini 100, maka yang ini ada beberapa cara ya, kita bisa hubungkan pakai segitiga sama kaki. Ya. Bisa juga segitiga sama kaki. HDO, tapi saya cari cara yang lain aja. Kalau ini 100 kan jumlah 180, berarti ini adalah 80. Kan gitu. Ini segitiga. Berarti jumlah 180, jadi kita terus aja 180 kurang 90 kurang 80. Ya, kita akan dapat 90 kurang 80. Jadi ini itu 10. Atau langsung aja, kebetulan ini adalah titik pusat. Berarti ini segitiga sama kaki. Iya kan? Ini sudah 50, ini sudah 40. Ini kan sama kaki besaran harus sama. Ini 40, 50, baik sisanya 10 lagi supaya sama. Kan gitu, itu cepatnya. Boleh juga seperti itu ya. Oke, teman-teman bisa pilih cara yang mana. Oke, untuk kali ini kita sampai nomor 6 dulu aja ya isiannya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.